2024 sebentar lagi kita dihadapkan dengan gelombang pergeseran kepemimpinan atau transisi kepemimpinan. Hari ini Indonesia sudah mulai banyak cocok atau calon-calon yang hadir di media massa ataupun di baliho yang kita lihat sehari-hari. Tentunya mereka menawarkan program yang berbeda, gagasan yang berbeda, dan tentunya karakter yang berbeda dari setiap yang ditawarkan oleh masing-masing. Nah, bagaimana pendapat seorang praktisi pertanian? Di sini saya bersama Bapak Ajaib Jaki. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, di sini Pak Jaki ini sendiri sebagai salah satu praktisi pertanian dengan gagasan yang saat ini dijunjung adalah 1 juta hektar budidaya kedelai. Ya. Nah, kita saat ini akan berbicara tentang sosok pemimpin yang diharapkan ya, sosok pemimpin yang diharapkan di Indonesia, utamanya nanti pada saat pemilu 2024. Bagaimana nanti pandangan Bapak, harapan Bapak, dan gagasan seperti apa yang dilihat dari sudut pandang pertanian akan kita bahas kali ini. Mari kita simak obrolan saya dengan Pak Jaki. Pak Jaki, selamat pagi, Pak. Semoga sehat selalu ya, Pak. Sehat ya. Ya, kali ini saya ingin mencoba untuk menggali pemikiran Bapak dan pandangan Bapak seputar pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini, terutama dari sudut pandang Bapak sebagai praktisi pertanian. Ya. Mungkin ada pandangan-pandangan tertentu yang Bapak ingin lontarkan seperti apa gitu, Pak? Baik. Ya, saya tidak menyoroti siapa calonnya, tapi saya akan meminta kinerja presiden yang akan datang, ya, yang disesuaikan dengan kondisi hari ini. Karena hari ini kan ya 2024 kan sebentar lagi, ya 2 tahun kurang. Ya, artinya saya ingin memberikan satu pandangan dan penilaian kerja presiden yang akan datang. Nah, siapa nanti yang dipilih oleh rakyat, ya itu adalah presiden kita. Seperti itu. Nah, di dunia hari ini dikagetkan oleh situasi yang luar biasa. Satu permasalahan fuel, energi yang PR Indonesia cukup masih besar sekali. Kemudian permasalahan pangan itu juga sama, dan permasalahan juga fertilizer, ya itu. Nah, salah satu pemicunya adalah perang Rusia dan Ukraina. Dan itu pun juga kapan berakhirnya kita juga belum tahu. Selanjutnya juga perubahan iklim. Ya. Dan ini terus-menerus. Jadi apabila suhu ya permukaan bumi ini naik 2 derajat, dampaknya bla 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 seperti itu ya, luar biasa. Nah, maka saya selaku praktisi dan sebetulnya saya politisi juga sekarang, ya. Bagaimana ini membangun satu ekosistem perekonomian yang masif di tingkatan masyarakat yang paling bawah. Ya. Saya ambil salah satu contoh yang sederhana pada satu tanaman. Karena saya praktisi pertanian, jadi memberi contoh ke sektor tanaman ya. Anggap aja satu pohon duren. Di dalam pohon duren ini di situ ada akar tunggang, akar yang melebar, dan di situ ada akar serabut yang kayak rambut kecil-kecil. Nah, apabila akar serabutnya ini tidak fungsi maksimal, tidak dia berfungsi menyerap makanan dari dalam tanah, maka sudah otomatis pohonnya tidak akan baik. Ya, itu hampir seluruh tanaman. Di situ akan ada akar serabut, bahkan akar ini nggak begitu terlihat, ya, masuk, dan itulah yang akan menyerap nutrisi protein tanaman untuk tumbuhnya, suburnya satu tanaman dan berbuah.
baik. Nah, sama negara juga. Kalau negara ini ingin kuat dan hebat dan maju, nah ini pemimpin yang akan datang ini harus memperhatikan sektor pertumbuhan ekonomi yang paling bawah sehingga dia akan memberi kontribusi pemasukan kepada negara yang hebat. Nah, ini yang kita akan cari. Ya, ya, seperti itu. Tentu saja aspek apa? Ya, saya kira negara ini sudah punya pengalaman merdeka 76 tahun. Sebentar lagi kita 77 tahun. Artinya semua konsep sudah ada, tinggal sekarang implementasi dan keinginan seorang pemimpin beserta seluruh regulasinya, seperti itu. Ya, sehingga akar serabut kehidupan ini dia harus tumbuh, dia harus bergerak, dia harus mampu mencari makan dirinya dan bisa memberi kontribusi kepada negara, seperti itu. Latif. Ya, terima kasih Pak. Jadi melihat dari apa ya, yang tadi udah dijelaskan ya bahwasanya kita di sini tidak melihat sosok siapa, tetapi gagasan apa yang dibawa. Betul. Ya. Gagasan apa yang dibawa, terutama tadi bagaimana membawa masyarakat ikut terlibat sehingga memberikan kontribusi nyata kepada negara di sektor perekonomian yang terkecil. Iya. Kayak perekonomian gitu. semua komponen gitu ya. Nah, lalu selanjutnya mungkin apakah ada saran dari apa yang perlu diperbaiki dalam beberapa tahun ke belakang yang mungkin jadi masukan kepada calon pemimpin? Saya kira begini, ya. Ini kan bicara kompetensi. Kompetensi itu bukan koleha. Kompetensi itu bukan sahabat. Dan kompetensi itu bukan saudara. Sehingga tempatkanlah orang-orang ya, yang punya kompetensi di bidang itu. Jadi kalau seorang pemimpin ya, dia mengambil pembantunya yang duduk di masing-masing jabatan, itu adalah kolehanya, tim suksesnya saja, ya, saudaranya. Nah ini mungkin tidak akan banyak perubahan. Carilah yang benar-benar yang punya kompetensi secara profesional, mampu. Ya, nggak usah impor dari luar, ambil aja dari Indonesia, banyak kok, seperti itu. Sehingga ini pemimpin yang akan datang harus mengakomodir semua golongan yang punya kompetensi. Yang kedua, punya integritas. Integritas itu sudah ada data integritas, kompetensi pun juga sama, sudah ada data kompetensi. Artinya tidak lagi pada wilayah satu gagasan dan pemikiran-pemikiran yang hebat. Indonesia saya kira tidak perlu lagi pemikiran-pemikiran yang hebat, tapi perlu eksekusi-eksekusi yang hebat. Dia perlu kompetensi dan integritas. Benar nggak dia sebagai pembela Pancasila? Benar nggak dia sebagai pembela NKRI? Integritasnya, dan sudah teruji, ada datanya. Yang kedua, benar nggak dia punya kompetensi? Ajak bersama-sama, ayo. Karena negara ini besar. Seperti itu. Ya. Karena saya praktisi sejak 2005 saya keliling Indonesia dan lain sebagainya. Saya tahu persis, ya. Nah, seperti itu, sehingga respon daripada pemimpin juga, ya, artinya ya biasa-biasa saja gitulah ya. Saya juga belum ketemu gitu ya. Nah, belum ketemu yang memang benar-benar bisa mengakomodir orang yang punya kompetensi dan integritas. Saya paham dia jadi presiden atau dia jadi kepala daerah, dia jadi pemimpin, itu dipilih oleh rakyat. Di situ ada konstituen, di situ ada tim sukses, di situ ada partai, di situ ada operasional. Dia harus punya uang untuk operasional, dia harus punya uang untuk konstituen, dia punya uang harus untuk tim sukses, dia harus punya uang untuk program-program daripada kepartaian, ya, program-program. Ya.
Sehingga secara otomatis kalau dia memimpin pasti mengakomodir konstituennya, mengakomodir tim suksesnya, mengakomodir koleha-kolehanya dan mengakomodir partainya. Itu sudah pasti. Tapi mengakomodir ini harus ada dua kompetensi. Yang pertama integritas dia terhadap negara, kedua kompetensi. Seperti itu. Kompetensi kan bisa dilatih, bisa diajarkan, bisa dididik, nggak susah. Yang penting bahan bakunya aja yang lulusan S1 yang baik, ya udah. Seperti itu. Nah, tumbuhkan ekonomi akar rumput. Hampir setiap pemimpin bicara grassroots. Ya. Tapi faktanya saya keliling Indonesia di berbagai daerah, kita miskin. Ya, kita miskin dan kita buka aja lah kemiskinan ini, baru kita cari solusi. Ya. Kita miskin, pendapatan per tahunnya masyarakat di bawah ini seperti itu. Maka sosok pemimpin yang akan datang adalah yang menerima, ya, yang bisa mengakomodir mereka yang punya kemampuan untuk membangun ekosistem akar rumput, ya, seperti itu. Nah, dan ini untuk menanggulangi juga permasalahan-permasalahan, ya. Karena permasalahan yang itu kan kita sudah pernah bahas juga, ya. Siap. Ya. Saya kira itu aja. Baik. Ya, jadi harapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Jaki itu adalah utamanya bagaimana merangkul orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas terhadap Indonesia untuk membangun bersama-sama, utamanya dalam sektor yang diunggulkan di Indonesia, yaitu di pertanian. Ya, bisa pertanian, ekonomi kerakyatan, bisa UKM dan lain sebagainya, karena masing-masing karakter kan beda-beda. Ya. Yang ahli di bidang pertanian ya tarik, ya, tapi datanya mana? Ya. Ya, datanya mana yang sudah dikerjakan? Kalau nggak punya data, ya bikin data dulu dong. Karena kita kerja berdasarkan data yang sudah kita kerjakan. Bidang UKM mana datanya? Bidang manufaktur logam mana datanya? Ya kan? Seperti itu. Jangan dipaksakan, jangan by anggaran, tapi by data. Ah, data ini langsung direspon. Ya. Sampai kalau secara berdasarkan anggaran dianggarkan sekian, nggak pada jadi. Dari dulu, saya kan dari zaman tahun 90-an ya, ada program ini, nggak jadi. Ya. Jadi biayanya 1 meter, hasilnya cuma 1 senti. Jadi biayanya besar, ya, anggarannya besar, hasilnya kecil. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian pertumbuhan UKM juga, logam juga menurun. Secara kualitas itu menurun dan lain sebagainya. Ya. Dulu saya di kawasan industri ramai sekali. Ya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ramai, kecuali hari Minggu. Tapi sekarang sepi. Ya. Sepi. Ya. Itu banyak kerja ini seperti itu. Ya. Dan kita bukan lagi di blow up untuk kepentingan politik, bukan, tapi ini untuk kepentingan masa depan Indonesia gemilang. Baik, gitu. Siap. Ya, semoga apa yang memang jadi pembicaraan kita ini tuh bisa tersampaikan kepada calon pemimpin bangsa kita, baik itu di tingkat daerah, tingkat pusat maupun tingkat terakhir ya. Mungkin calon presiden ada yang melihat di kanal YouTube ini, yang mudah-mudahan tersampaikan dan bisa berkolaborasi ke depannya bagaimana kita membangun Indonesia bersama-sama. Ya, saya kira itu jadi pemimpin yang akan datang baik di tingkatan bupati, wali kota, gubernur, kemudian juga presiden, ya, menteri-menteri dan lain sebagainya, pembantu presiden, dia memang menarik pembantu-pembantu yang punya kompetensi. Jangan hanya sekedar ini, ya. Seperti itu. Banyaklah program, nggak usah diceritakan kan, di Jawa Barat juga banyak program-program, tapi yang jadinya mana gitu ya. Betul. Seperti petani milenial, yang jadinya mana kan begitu. Anggaran petani milenial ini berapa? Ya, di Jawa Barat tuh berapa anggarannya? Hasilnya 1 senti kan, kira-kira begitu. Betul. Saya juga ingin lihat mana sih yang jadi kan gitu. Saya sendiri nggak punya anggaran, saya kerjakan, ada datanya dan lain sebagainya. Ya. Karena saya komitmen untuk kepentingan bangsa.
Kenapa saya bisa nyoroti Jawa Barat? Karena saya orang Jawa Barat. Ya, karena saya pendukung gubernur yang sekarang. Ya. Saya pendukung gubernur yang sekarang. Ya. Ada namanya program petani milenial. Ya, tapi kamu milenial orang Jawa Barat kan? Iya. Ada nggak datanya? Kan Iya. gitu. Coba tanya buka berapa anggarannya? Betul. Anggarannya berapa? Ya, per tahun ini? Hmm. Ya. Atau dari sejak 2000 diangkat ke 2000 berapa? 2020 ya? Iya. 2018, ya kan? Itu berapa? Seperti itu. Siap. Jadi seperti itu ya. Oke. Berapa? Biayanya, hasilnya mana? Cross check aja. Dan itu kita tidak menyalahkan itu, tapi mari kita merubah. Mari kita restorasi. Mari kita agendakan perubahan-perubahan ini menjadi perubahan yang produktif, perubahan yang nyata, perubahan yang sehat, perubahan yang baik. Mari kita restorasi seperti itu, ya. Siap. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya terkait bincang-bincang dengan Bapak Jaki di episode yang lain. Salam restorasi. Salam restorasi.